Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kresna Aizisa. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang penilaian pada pendidikan anak usia dini. Yang pertama, menjelaskan pengertian asesmen atau penilaian dan membedakan prinsip-prinsip asesmen yang akan dijelaskan oleh Hana. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan tentang pengertian asesmen atau pengertian penilaian. Sebelumnya, asesmen atau pengertian penilaian itu sangat berkesinambungan dan sangat berhubungan erat dengan pembelajaran. Karena apa? Karena dapat membantu guru dalam mengetahui proses perkembangan belajar pada suatu anak. Banyak pendapat ahli yang mengemukakan pendapatnya dan memberikan definisi dalam asesmen atau penilaian ini. Di antaranya ada Stigin berpendapat pada tahun 1994, ia berpendapat bahwa asesmen itu sebagai penilaian proses, penilaian kemajuan, dan penilaian hasil belajar suatu anak. Jadi kita bisa menyimpulkan dari pendapat Stiggins ini bahwa dia mendefinisikan asesmen itu sebagai penilaian proses belajar anak dan juga kemajuan dalam belajar anak, dan tidak lupa hasil belajar anak pun dinilai begitu. Kumano pada tahun 2001 berpendapat bahwasannya asesmen itu istilah penting dalam proses pembelajaran anak. Memang, proses pembelajaran anak itu adalah suatu yang penting dalam penilaian asesmen. Akan tetapi, faktor dari hasil belajar pun tidak dikesampingkan. Dan Gabel pada tahun 1993 berpendapat bahwasannya asesmen itu digolongkan atau terbagi menjadi dua golongan. Yang ke satu, asesmen tradisional. Yang kedua, asesmen alternatif. Asesmen tradisional itu lebih ke penilaian berupa tes. Ada tes pilihan ganda, ada tes benar salah, ada tes jawaban atau uraian, dan ada tes jawaban uraian. Dan yang kedua ada asesmen alternatif. Asesmen alternatif ini lebih ke penilaian yang tidak berupa non-tes, baik berupa penilaian praktek, penilaian proyek, penilaian kuesioner, wawancara, penilaian diskusi atau kelompok, dan interview. Akan tetapi, asesmen itu tidak hanya membicarakan tentang konsep yang telah dicapai oleh suatu anak, tetapi juga asesmen pun menilai dari kemajuan pada perkembangan pembelajaran anak. Dan yang kedua ada prinsip-prinsip asesmen. Ada beberapa ya prinsip-prinsip asesmen itu, diantaranya yang ke satu itu adalah mengacu kepada pencapaian kompetensi. Jadi pada suatu kelas atau pada suatu sekolah itu pasti mempunyai kompetensi tersebut, mempunyai pencapaian kompetensi tersebut. Maka dari itu siswa itu harus sampai pada kompetensi yang telah ditentukan begitu. Dan yang kedua ada berkelanjutan. Prinsip asesmen itu yang kedua ada berkelanjutan. Jadi asesmen itu harus berkelanjutan, mulai dari guru memberikan pelajaran, lalu guru memberikan PR, lalu adanya UTS, lalu adanya UAS. Itu disebut asesmen berkelanjutan, asesmen berprinsip berkelanjutan. Dan yang ketiga itu ada didaktis. Penilaian atau asesmen itu harus berupa format yang formal atau layout yang rapi, dan juga harus sekreatif mungkin agar siswa atau anak tertarik untuk mengerjakan suatu penilaian tersebut, untuk mengerjakan asesmen tersebut. Prinsip-prinsip asesmen yang keempat itu ialah menggali informasi. Penilaian kelas yang baik yang harus memberikan informasi yang cukup bagi guru untuk menggali keputusan dan umpan balik. Pemilihan metode, teknik, dan alat penilaian yang tepat sangat menentukan untuk jenis informasi yang ingin digali dari proses penilaian kelas tersebut.
Dan yang kelima adalah prinsip-prinsip asesmen yang kelima itu adalah melihat yang benar dan melihat yang salah. Dalam proses penilaian, guru harus menganalisis dari hasil penilaian tersebut bekerja sama dengan siswa dengan sesama begitu, agar secara umum terjadi pada siswa yang sekaligus melihat hal-hal positif yang dilakukan siswa yang lain, agar hal positif tersebut dapat berupa misalnya jawaban yang benar yang diberikan siswa di luar perkiraan atau cakupan yang ada pada guru. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang komponen assessment dan menjelaskan teknik asesmen yang akan dijelaskan oleh Kamila. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang menjelaskan komponen asesmen. Komponen asesmen meliputi seluruh aspek perkembangan anak, yaitu satu aspek perkembangan fisik motorik yang terbagi menjadi 4, yaitu A. Motorik kasar. Motorik kasar seperti kemampuan memijat tali, menendang bola, melempar, melompat, menaiki tangga, dan lain sebagainya. Dan B. Yaitu motorik halus seperti kemampuan menarik resleting, mengancing baju, bermain puzzle, menggambar, menggunting sebuah pola, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu organ sensoris yang berhubungan dengan kemampuan panca indera, serta yang terakhir yaitu kesehatan badan yang meliputi keseimbangan tinggi dan berat badan, keaktifan dan kelincahan, catatan kehadiran baik, kemampuan menggunakan berbagai alat permainan, dan sebagainya. Kedua yaitu aspek perkembangan kognitif. Yang kesatu mencakup informasi atau pengetahuan figuratif seperti mengenal warna, bentuk, gambar, ataupun numbering. Yang kedua itu mencakup pengetahuan procedural atau operatif seperti menjelaskan bagaimana cara pergi, bagaimana menggunakan berbagai peralatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu mencakup pengetahuan temporal dan spasial seperti pengetahuan nama tanggal, hari, dan waktu. Yang terakhir yaitu mencakup memori yang meliputi kemampuan mengingat seperti mengingat nama teman, alfabet, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu aspek perkembangan moral yang meliputi pengenalan aturan sopan santun maupun aturan sekolah. Keempat yaitu aspek perkembangan sosial yang meliputi kemampuan interpersonal seperti bermain bersama, mengantri, bekerja kelompok, dan yang kedua itu kemampuan personal seperti merespon, menjawab pertanyaan, mengapresiasikan diri, dan sebagainya. Yang kelima yaitu aspek perkembangan emosional yang meliputi rasa sayang pada teman, guru, orang tua, rasa empati, kontrol emosi, dan agresi. Dan yang terakhir yaitu kemampuan dalam disiplin keilmuan yang meliputi kemampuan matematika atau berhitung, sains, pengetahuan sosial, bahasa, dan seni. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang menjelaskan teknik asesmen. Cara melakukan asesmen yaitu meliputi kegiatan pengamatan atau observing, pencatatan atau recording, dan pendokumentasian atau documenting. Kegiatan pengamatan dapat dilakukan melalui berbagai teknik pengamatan yang meliputi narrative observation, anecdotal record, running record, team sampling, dan daftar cek. Hasil pengamatan tersebut kemudian dianalisis meliputi tingkat perkembangannya, kelebihannya, kelemahan, serta kebutuhan anak untuk kelanjutan perkembangannya. Selain itu, menurut Brewer, strategi asesmen meliputi 1. Telis, yaitu berupa laporan perilaku anak selama periode waktu tertentu. Yang kedua, running narrative or log, yaitu berupa laporan aktivitas harian. 3. Incident record, merupakan dokumentasi secara rinci mengenai kejadian insidental. Keempat, naratif, yaitu menggambarkan perilaku anak atau kelompok anak pada waktu tertentu seperti pada waktu kedatangan atau snack time. Kelima, yaitu anecdotal record, yaitu berupa laporan pengamatan perilaku anak apa adanya. Keenam, checklist and rating scales, yaitu merupakan catatan mengenai apa yang terjadi di kelas. Informasi ini digunakan untuk menentukan apakah anak tertarik terhadap aktivitas pembelajaran atau kepuasan anak terhadap aktivitas tertentu. Guru juga dapat menggunakan checklist untuk mengevaluasi pembelajaran dan untuk pelaporan pada orang tua. 7. Record of conversation, conference, and interview merupakan laporan perkembangan kemampuan bahasa anak dan juga respon anak terhadap stimulasi. 8. Rubrics, yaitu merupakan laporan yang spesifik
mengenai kualitas kemampuan tertentu seperti kemampuan bahasa atau menulis anak. 9. Parents Questionnaires, yaitu merupakan kuesioner yang diisi oleh orang tua mengenai perilaku anak serta kerjasama orang tua dan anak di rumah, seperti bagaimana persiapan ketika berangkat sekolah, bagaimana perasaan anak ketika pulang sekolah, dan lain-lain. 10. Self-evaluation merupakan laporan secara oral mengenai apa yang anak dapatkan sehari-hari, apa yang mereka alami, apa yang mereka inginkan, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu portofolio, merupakan sekumpulan informasi perkembangan anak dari berbagai macam teknik di atas yang telah diterapkan. Selanjutnya, instrumen assessment yang digunakan adalah ragam instrumen terstruktur gabungan, yaitu instrumen yang menggabungkan instrumen terstruktur seperti checklist dan catatan naratif. Pada dasarnya bentuk seperti formal checklist biasa, hanya saja ditambahkan dengan catatan narasi berupa keterangan yang memperkuat alasan. Pengamat memberi tanda cek pada penilaian jika diperlukan. Jadi kesimpulannya adalah asesmen merupakan poin penting dalam pendidikan anak usia dini, karena asesmen merupakan proses untuk memperoleh informasi tentang siswa, perencanaan pengajaran dan program-programnya, dan kebijakan yang digunakan untuk membuat keputusan. Komponen yang dinilai meliputi seluruh aspek perkembangan anak, meliputi perkembangan fisik motorik, kognitif, moral, dan sosial emosional, dan komunikasi bahasa. Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Pendidikan bagi anak usia dini adalah pemberian upaya menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan memberi kegiatan pembelajaran yang menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak. Pendidikan bagi anak usia dini merupakan sebuah pendidikan yang dilakukan pada anak yang baru lahir sampai dengan 8 tahun. Pendidikan pada tahap ini memfokus pada psikal, intelijen atau kognitif, emosional, dan social education. Pendidikan anak usia dini merupakan fondasi untuk membangun karakter kepribadian anak di masa yang akan datang. Oleh karena itu, anak merupakan aset yang pendidikannya harus diperhatikan oleh pemerintah, orang tua, dan masyarakat seluruhnya melalui adat peraturan yang melindungi hak dan kewajiban anak sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak dapat sesuai dengan tahap-tahapannya, umurnya, dan diharapkan mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.